Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur yang berjudul Jirono Sukaima. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Berkat ramuan yang dibikin si Monmon kemarin, si Louis jadi full bucin dan cemburuan. Ramuan itu adalah pengikat cinta. Mungkin hilangnya sebulan atau mungkin bisa lebih. Saya tuh jadi kerepotan mau ngelakuin apapun. Tak lama ada si Siesta. Dia cemburu melihat si Saito deket-deket sama si Louis. Saito pun bingung mau ngomongnya gimana ke si Siesta. Akhirnya si Louis kecewa dan masuk ke dalam. Sedangkan Saito menyusul si Siesta yang lagi nyuci. Saito memberitahu kalau Louis begitu karena ramuan. Siesta gak percaya karena orang yang ketahuan bikin ramuan begitu bakalan dihukum. Terus dia pergi karena sibuk. Setelah itu si Saito ke kamarnya si Louis. Pas masuk, Louis membuka semua pakaiannya demi cari perhatian si Saito. Tapi Saito malah jadi takut, disuruh ngelakuin yang enggak-enggak. Saito bakalan nyembuhin si Louis. Terus dia pergi menemui si Monmon, menanyakan cara menyembuhkannya gimana. Cuman Monmon gak mau karena gak ada bahan-bahannya. Dan ngambilnya pun jauh, harus pakai air mata roh suci air. Si Saito nakut-nakutin kalau dia bakalan laporin biar dia kena hukuman. Alhasil dia mau nolongin dan akan pergi besok juga. Tempatnya di Ragdorian. Sebelum meminta harus meminta perjanjian terlebih dahulu dengan roh suci. Monmon udah lama kagak ke situ. Di kamar Louis dia masih aja begitu, minta tidur bareng. Keesokannya mereka berangkat. Guis pun ikut. Tak lama mereka sampai, tempatnya di perbatasan kerajaan Galia. Sebelum matahari terbenam, Monmon harus memanggilnya. Terus dia mengeluarkan hewan peliharaannya, katak. Dan juga sedikit darah biar tahu yang manggil siapa. Setelah lama menunggu, akhirnya roh suci itu muncul. Monmon mencoba minta permintaan buat minta air matanya. Cuman ditolak. Saito mencoba memohon dan dia bakalan ngelakuin apapun. Roh suci itu menginginkan mengusir para musuh yang menyerang kaumnya. Akhirnya si Saito menerimanya. Monmon pun mau gak mau. Malam harinya mereka siap-siap menunggu musuhnya itu. Tak lama musuh itu datang. Saito udah siap, tapi Guis memintanya buat kerjasama. Alhasil Guis nyerang dari jarak jauh. Tapi sayangnya kombinasi itu tidak membuahkan hasil. Mereka kalah. Louis mencoba membantunya. Yang ternyata musuhnya itu adalah Tabata dan Kirsch. Mereka terpaksa melawan roh suci karena banjir terus. Lalu si Monmon manggil roh suci lagi. Terus Saito menanyakan kenapa membanjirkan pemukiman itu. Katanya harta rahasia dia udah ada yang ambil. Jadi dia pengen bikin dunia jadi air semua. Biar pencurinya bisa ditangkap. Hartanya adalah cincin Anpari, benda sihir yang memberi jiwa palsu. Cincin itu diambil oleh orang bernama Cromwell. Alhasil demi air mata suci, Saito berjanji bakalan membawakan cincin tersebut. Roh suci itu mempercayainya dan memberikan air mata sucinya itu. Terus setelah disembuhkan, Louis kembali menunjukkan sifat jahatnya dia kepada si Saito. Namun tak lama tiba-tiba Tuan Putri datang. Di sisi lain ternyata bosnya si Pakuet itu adalah si Cromwell. Tuan Putri membutuhkan bantuan si Louis lagi. Tuan Putri akan menikah dengan kerajaan Germania. Walaupun terdengar berbahaya, tapi itu pun demi melindungi negara Tristein. Dan juga sekarang ada insiden tentang Pangeran Wales di pemerintahan Albion yang lagi kacau. Tuan Putri cuma mau meminta Louis untuk mengambil surat dari. Tak lama datang si Guis yang mendengar pembicaraan mereka dan mau bantu juga. Kebetulan Tuan Putri membutuhkan kekuatannya. Setelah itu ketika Saito lagi nyuci daleman itu talinya putus atau jadi longgar gitu. Tapi dia kagak peduli. Tak lama datang si Siesta, dia meminta maaf karena tidak mempercayai tentang ramuan yang kemarin itu. Saito mah kalem aja, terus si Saito nanyain orang yang jago tentang sejarah. Siesta memberitahu, keesokannya dia ke tempat penelitiannya si Colbert yang jago sejarah. Dia menanyakan Gandalf kepada Colbert.
Ternyata itu salah satu hewan peliharaan legendaris dari seorang penyihir hampa. Kalau si Saito itu beneran Gandalf, harusnya si Louis itu penyihir hampa, tapi kagak mungkin. Terus si Saito melihat cairan coklat yang katanya itu darah naga yang turun dari surga. Dia lagi neliti itu, tapi si Saito curiga sama baunya. Malam harinya Louis merasa kebingungan apakah dia bisa menuntaskan misi tersebut. Tapi Saito meyakinkan itu kalau mereka pasti bisa dan dia bakalan ngelindungin si Louis. Esokannya sebelum berangkat, mereka menunggu orang yang mau memandu mereka. Louis dapat cincin dari si ratu untuk kenang-kenangan. Tapi tak lama datang hewan peliharaan si Guis yang tiba-tiba nyerang si Louis. Ternyata dia suka sama permata, apalagi itu langka. Tak lama ada yang nyerang hewan itu juga. Dia adalah kesatria Griffin yang bernama Ward, yang tiba-tiba menyebut Louis itu tunangannya. Saito kaget. Kirsch yang melihat mereka merasa cemburu. Setelah itu mereka berangkat. Singkat cerita, setelah lama-lama berjalan, mereka sampai di pelabuhan dan nginep dulu untuk 1 malam aja. Di situ Saito udah bete banget. Louis deket-deket sama si Ward. Louis mencoba menceritakan kalau dia udah mengaguminya dari kecil karena kegagahannya. Terus dia membanding-bandingkan dengan si Saito sampai dia berpikir harusnya dia tidak bilang buat ngelindunginnya karena Ward lebih kuat darinya. Setelah itu mereka makan malam. Di situ Ward menanyakan tentang si Saito yang udah ngalahin Guis dan si Pakuet. Dia jadi tertarik buat latihan adu pedang sama si Saito. Saito pun menerima tantangannya. Terus si Louis diajak ke kamar untuk ngobrol berdua. Lalu si Guis keinget mau deketin cewek-cewek yang ada di sana. Cuman si Saito nanyain Gandalf ke pedangnya. Ternyata pedangnya itu tak, karena selama 6.000 tahun yang megang pedang itu adalah seorang Gandalf. Saito terus menggali lebih dalam bertanya kepada pedangnya itu. Katanya cuman senjata tertentu yang bisa ia kendalikan. Barang-barang mewah mah kagak bisa. Begitupun tentang duelnya besok dia kagak bisa memprediksi. Di sisi lain Louis dan Ward sedang mengobrol. Di situ Ward tiba-tiba ngajakin nikah setelah misinya udah selesai. Lantas si Louis yang dengar itu kaget karena terlalu terburu-buru. Tapi Ward mencoba meyakinkannya. Pas mau dikise, si Louis keinget si Saito yang bikin Ward kagak jadi kise dan memilih untuk menyewa kamar lagi. Tapi dia kagak mau nyerah untuk menikahinya. Esokan harinya latihannya dimulai. Di situ Saito melakukan penyerangan kepada si Ward yang membuat dia terpaksa menggunakan sihirnya. Alhasil si Saito kalah. Ward ngomong kalau Saito gak bakalan bisa ngelindungin si Louis. Setelah itu Saito merenung habis kalah sama si Ward dan mengingat terus perkataan dia. Di situ ada si Louis juga yang melihat si Saito menangis. Saito udah kagak peduli lagi. Dia udah kayak benci gitu. Lalu si Louis ngomong kalau dia bakalan nikah sama si Ward. Tak lama datang si Guis, katanya sebentar lagi mereka bakalan berangkat. Tapi di situ datang golemnya si Pakuet yang terpaksa mereka harus melawannya. Sedangkan si Ward berbohong kalau si Saito pada pulang dan mereka pergi berdua. Saito dan Guis udah kagak bisa ngelawan lagi. Tapi tak lama datang si Kir sama si Tabata dan warga-warga yang membuat si Pakuet mundur. Dia berhasil menghambat. Terus kapalnya udah mau berangkat. Saito mencoba menanyakan kepada pemilik kosan tentang si Louis dan Ward. Mereka udah pada pergi. Sayangnya kapalnya udah jalan. Saito berteriak yang membuat Louis mendengar itu. Terus Louis menerima lamaran si Ward. Saito udah curiga dari awal kalau Ward berteman sama si Pakuet. Tak lama datang hewan peliharaannya si Guis. Di sisi lain, Louis masih gelisah dengan keputusan dia. Singkat cerita, Louis dan Ward sampai di tempat Wells berada. Pas masuk, banyak pasukan di situ. Awalnya mereka kagak percaya kalau itu suruhan ratu, tapi pas lihat cincinnya baru percaya. Ternyata salah satu dari mereka adalah Pangeran Wells. Terus disambung dengan misi si Louis untuk memberikan suratnya. Si Louis pun diberi titipan surat untuk Tuan Putri. Pekerjaan si Wells kini makin berat. Dia harus ngejagain dari sisa rakyatnya. Dan juga insiden tersebut diakibatkan oleh organisasi yang bernama Reconquista. Pas Louis keluar, si Ward tiba-tiba meminta menikah di waktu itu juga. Louis gak mau dong. Ward mengaku kalau dirinya anggota Reconquista. Wah, udah kagak bener.
Dan pas mau kabur, di situ ada anggota lain yang bernama Cromwell. Dia menghipnotis si Louis, lalu mereka melangsungkan pernikahannya di situ juga, yang dipimpin oleh Pangeran Wales. Tapi tak lama datang si Saito yang membuat si Louis sadar kembali, dan itu pun berkat hewan peliharaannya si Guis yang mencium permata milik si Louis. Wales dibunuh oleh War di situ juga. Dia memberikan cincinnya kepada si Louis, lalu di situ terjadi duel antara War sama Saito. Saito gak terima Louis dipermainkan hatinya oleh War. Dia mengeluarkan kekuatannya sampai pedangnya berubah jadi tajam dan juga bisa menyerap sihir. War hampir mati, cuman karena tugas untuk membunuh Wales dan juga dia berhasil mendapatkan suratnya. Alhasil dia menghancurkan tempat tersebut, tapi untungnya Tabata dan Kirsch menolongnya. Di perjalanan pulang, Saito mengkisah si Louis. Singkat cerita, Louis melaporkan misinya yang gagal membawa surat yang diberikan oleh Wales. Dan cuma cincinnya aja. Louis lagi-lagi gagal, dia menangis. Si ratu pun ikutan menangis. Setidaknya Louis sudah membawa benda peninggalannya. Setelahnya Louis mau melaporkan misinya. Di situ ada Colbert yang minta izin libur untuk mencari harta karun tentang naga di desa Talp. Terus di situ si Louis melaporkan kalau ada organisasi yang bernama Reconquista. Tidak sampai di situ, Louis menanyakan maksud dari sang hampa itu apaan. Katanya itu penyihir kuat yang udah langka banget. Dan itu ada hubungannya sama Gandalf atau peliharaan legendaris. Louis bingung kalau dia mendatangkan Gandalf berarti dia sang hampa. Cuma sampai detik ini kekuatan dia nol. Terus di rumahnya Louis memikirkan hal itu. Tak lama si Saito datang yang baru selesai ngangkat jemuran. Tumben-tumbenan si Louis malu, biasanya kagak. Terus tiba-tiba celana dalam si Louis melorot. Saito baru ingat waktu itu dia mencuci celana tersebut. Ada yang putus talinya, tapi dia masih masukin. Alhasil disiksalah dia, disuruh keluar. Di luar Saito sangat kesal sama si Louis. Tak lama datang si Siesta yang mau pulang kampung. Katanya mumpung lagi libur. Karena kakek buyutnya seorang dari dunia lain. Saito pengen tahu ceritanya, kenapa bisa ada di dunia ini. Katanya dia naik sebuah naga gitu. Nah yang satunya naganya kagak ada. Yang satunya lagi disimpan sebagai harta peninggalan. Cuma nggak tahu di mana. Saito tertarik buat ikut. Di sisi lain, Kirsch, Tabata, dan Guis mendengar obrolan itu dan pengen ikut juga. Di sisi lain, terlihat Louis sedang mencari si Saito. Tak lama Saito lewat berduaan naik kuda sama si Siesta. Louis langsung mencari tahu kemana si Siesta pergi. Dengan menanyakan kepada si Marco. Katanya dia pulang ke kampungnya di Talp. Terus di situ dia ingat sama tujuan Colbert juga. Di sisi lain, Saito dan Siesta sampai di kampung Talp. Di situ Siesta langsung mengambil petunjuk tentang naga itu. Sedangkan si Colbert baru saja sampai. Setelah petunjuknya udah dapet, tak lama mereka bertiga datang dan mau ikutan juga. Udah lama-lama berjalan, akhirnya ketemu sebuah goa gitu. Di sisi lain, Cromwell berhasil mengambil Albion setelah si Wales meninggal. Anak-anak itu mulai masuk ke dalam. Di tengah-tengah ada orang di belakang mereka yang ternyata itu si Colbert sama si Louis. Karena tujuannya sama, akhirnya nyari bareng-bareng. Sedangkan si Saito dan Louis malah ribut. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan tempatnya. Di situ pun terdapat tulisan Jepang yang mana negara yang Saito tinggali. Yang mengejutkan adalah di dalamnya terdapat naga yang dicari-cari si Colbert. Yang ternyata itu sebuah pesawat. Colbert mempercayai kalau Saito bisa pulang menggunakan pesawat tersebut. Menurut opininya, ketika gerhana matahari berlangsung, ada naga yang satunya bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, sedangkan kakeknya si Siesta tidak bisa kembali. Mungkin dia kehilangan momen tersebut. Jadi tidak bisa pulang. Dan pesawat itu jadi disimpan. Saito mulai gregetan. Di sisi lain, si Tuan Putri melaporkan apa yang sudah terjadi kepada ibunya. Dan ibunya memberitahu kalau dia kagak jadi nikah. Mungkin bukan jodoh dia. Tak lama ada info dari bawahannya. Sementara itu pesawat itu dibawa ke sekolahan itu. Saito baru ingat darah naga yang dikatakan Colbert itu adalah bahan bakar pesawat itu.
Terus Saito mencoba menaikinya, dia langsung mengerti cara mengendalikannya. Di situ Louis yang melihat itu merasa kesal karena Saito bakalan pulang ke dunianya. Tak lama datang si Guis yang memberitahu kalau Albion udah diganti nama jadi Republik Reconquista dan menyatakan perang sama Tristan. Di sisi lain, Cromwell udah menyusun rencananya. Terlebih, dia punya cincin yang dicuri dari roh suci air. Jadi demi bisa menguasai semua, dia harus melawan Tristan dulu. Pakuet dan War pun udah siap. Singkat cerita, Saito menghampiri si Louis kalau 3 hari lagi bakalan ada gerhana matahari. Dan waktu itu dia bakalan pulang. Di situ si Louis menunjukkan ketidakpeduliannya yang membuat si Saito kesal. Di sisi lain, Tristan lagi mengadakan rapat buat perang nanti. Di situ sang ratu Henriette siap memimpin. Di sisi lain, para murid dikasih tahu kalau sekolahan itu bakalan ditutup untuk sementara karena mau ada perang. Louis yang mendengar Henriette yang akan memimpin perang, dia memutuskan buat ikut perang juga. Sesampainya di rumahnya, di situ Saito udah tidur. Pas bangun dia dapat surat dari si Louis. Cuma dia kagak bisa baca bahasanya. Kata pedangnya kalau Saito dipecat. Dibawa ke Kirsch juga artinya sama aja. Kirsch memberitahu kalau si Louis ikutan perang melawan Albion. Dia pun langsung meminta izin kepada sang ratu. Keesokannya si Siesta yang lagi panen dikejutkan dengan kapal yang ada di atasnya. Itu milik Reconquista. Mereka memilih untuk melawan Tristan. Sedangkan sang ratu udah dapat kabar kalau lawannya udah sampai di desa Talp. Saatnya mereka berangkat. Keesokannya udah waktunya gerhana matahari itu datang. Colbert udah membawakan gasolinnya. Pasukan sang ratu udah sampai di desa Talp. Di situ pun rakyat Talp udah pada sembunyi. Saito berencana mau nolongin dulu ke medan perang. Tak lama dia lepas landas dibantu oleh Tabata. Dia pun mengikutinya. Perang pun dimulai. Di situ pasukan Tristan udah kewalahan dan hampir kalah karena musuhnya kebanyakan di atas. Berbarengan dengan gerhana matahari itu datang, tak lama si Saito datang lalu berbalik arah. Dia menghajar semua naga. Lantas si War dan Pakueta yang tadinya diam jadi ikutan turun juga. War mencoba melawan si Saito lagi, tapi dia bisa menyerap sihirnya. Pas mau diakhiri, amunisinya habis. Si Pakuet pun muncul. Tapi di situ Tabata dan Kirsch kini berani melawan. Whis pun ikut bagian. Karena berkat kerjasama, mereka bisa menghajar golemnya si Pakuet. Tinggal si Saito yang terpojok. Louis yang melihat itu meminta Tabata menolongnya. Terus si Louis terbang ke pesawat tersebut. Si War pun belum menyerah buat ngabisin si Saito. Namun tak lama tangan si Saito bersinar. Ini beda dengan yang sebelumnya. Tiba-tiba si Louis hilang kendali yang katanya dia adalah sang hampa itu. Dia membutuhkan waktu untuk mengeluarkan kekuatannya. Tak berselang lama semuanya lenyap seketika. Pesawat itu udah hancur dan hilang kendali dan gerhana mataharinya pun udah selesai. Di sisi lain, Kirsch dan Tabata bertemu dengan si Cromwell. Ketika mereka berdua mau dijadikan budaknya, untungnya ada si Guis. Di sisi lain, Saito udah kagak bisa pulang, dan Louis baru sadar. Karena sebelumnya Saito udah dipecat, kini mereka mulai dari awal lagi. Setelah itu, mereka melakukan semuanya secara damai. Dan animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk season 1 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jambatan deh. Bye-bye.